Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh mengimani sabdamu itu dan mencoba mempraktekkannya dalam tugas dan perutusan kami konkret setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekasan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja mengundang kita untuk merenungkan maksud tugas karya dan pelayanan kita sebagai kaum beriman. Dalam Injil yang barusan kita dengar bahwa ada sekelompok perempuan yang ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Wanita dalam pelayanan Yesus ada Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan perempuan-perempuan lain. Dan mereka telah mengalami kasih dan kuasa dari Yesus yang mengubah hidup mereka, sehingga mereka memiliki komitmen untuk mau ikut melayani. Maria Magdalena dikenal sebagai salah satu perempuan yang dibebaskan dari roh jahat. Disebutkan 7 roh jahat. Dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Kesaksiannya sangat penting dalam pelayanan Yesus. Bahkan setelah kebangkitan Yesus, di mana ia menjadi salah satu orang pertama yang melihat Yesus bangkit. Yohana adalah istri Kuza, kepala rumah tangga Herodes. Ia menunjukkan bahwa wanita dari berbagai latar belakang, termasuk yang memiliki posisi sosial yang tinggi sekalipun, turut berperan, yang mengorbankan kehidupannya yang nyaman untuk mendedikasikan dirinya bagi pelayanan. Susana dan perempuan-perempuan lain, mereka melayani dengan harta mereka, menyokong pelayanan Yesus secara finansial dan praktis. Ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak hanya tentang berbicara di depan khalayak umum, tetapi juga tentang dukungan di belakang layar. Dalam perkembangan gereja-gereja awal, banyak wanita yang mengambil peran aktif. Mereka tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga pemimpin dan pelayan yang berkontribusi pada pertumbuhan gereja. Contoh surat Paulus kepada jemaat di Roma menyebutkan banyak wanita seperti Priscilla dan Phoebe yang memiliki pengaruh besar dalam membangun gereja. Priscilla bahkan disebut dalam konteks mengajar, menunjukkan bahwa wanita dapat mendidik dan membimbing yang lain dalam iman. Wanita-wanita lain ini juga menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun dukungan dengan cara lain. Saudara dan saudari terkasih, peran wanita dalam gereja bukanlah sekedar tambahan atau pelengkap. Setiap wanita memiliki panggilan yang unik. Apakah dia di dalam keluarga, komunitas, dan gereja itu sendiri? Pelayanan dalam keluarga, perempuan memiliki peran sentral dalam mendidik generasi mendatang. Dengan cara lain, mereka menjadi garda terdepan dalam membentuk iman anak-anak mereka. Dalam komunitas atau gereja, wanita berkontribusi dalam berbagai pelayanan seperti mendidik, berkatekese, pelayanan sosial, bertugas dalam
kegiatan-kegiatan liturgi, ambil bagian dalam turut serta dalam karya-karya membangun kerajaan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran wanita sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan menggereja. Salah satu contoh yang paling telak dan bisa kita lihat adalah bagaimana kehadiran Bunda Maria, tempat Allah menyatakan dirinya dalam diri putranya Yesus Kristus. Iman, harapan, dan kasih Maria mau membuktikan bahwa kehadiran dan peran perempuan dalam karya penyelamatan Allah sangat amat besar dan luar biasa. Dan bagaimana pengaruh Bunda Maria dalam kehidupan beriman kita sungguh-sungguh sangat amat berharga. Saudara-saudari terkasih, mari kita kembali sadar dan mensyukuri bahwa wanita memiliki peran penting dalam hidup gereja. Mereka tidak hanya menjadi pendukung tetapi juga pemimpin, pelayan, dan pemberita Injil. Mari kita mendorong mereka mengembangkan karunia mereka dan melayani dengan sepenuh hati. Karena mereka juga adalah pribadi yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya mengajak kita untuk mengusahakan yang baik dalam hidup kita. Untuk dapat mengusahakan yang baik, tentu harus ada pertobatan dalam diri kita dari segala hal yang tidak baik. Pertanyaan reflektif untuk kita, apakah kita sudah mau membaharui diri kita untuk selalu berpandangan positif dan menghargai setiap karya pelayanan yang dilakukan oleh sesama kita, siapapun itu, walaupun berbeda gender dengan kita. Dan maukah kita selalu mengusahakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melibatkan kami dalam karya keselamatanmu. Ajarilah kami untuk setia melayani dengan kasih seperti para perempuan yang mengikutimu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang nyata bagi kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.